cuaca yang cukup panas, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dalam rangka diseminasi, judulnya apa ya? Ya, berbagai praktik baik implementasi OJL, on the job learning, yaitu 7 jurus PK hebat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil dari pertemuan Pak Har setelah mengikuti pelatihan untuk ke-PK-an, ya, ke-PK-an begitu, kita akan mendapatkan oleh-oleh atau bekal yang insya Allah nanti oleh Bapak Ibu guru semuanya selaku guru, ya, selain tugas utamanya adalah mengajar, yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik, ya Bapak Ibu. Jadi mendidik itu melekat pada diri kita, ya, karena pengetahuan yang harus kita selalu update terkait dengan bagaimana menangani dan melayani siswa. Ya. Kemarin baru saja terjadi kepala sekolah menampar siswa yang merokok, gitu ya. Ternyata gubernur dan wakilnya menonaktifkan, tapi berita terakhir dikembalikan lagi, sudah dimaafkan dan kembali ke sekolah lagi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini barangkali perlu kita sikapi. Kita sebagai guru tidak perlu ragu untuk mendisiplinkan siswa, ya, mendisiplinkan siswa. Kemudian mungkin barangkali cara yang harus kita laksanakan atau kita lakukan itu dengan cara-cara yang tidak bersentuhan dengan kriminal, ya, barangkali itu kriminal, ya. Tapi memang untuk menampar itu termasuk kriminal tingkat rendah, ya, yang itu ringan, ya, tidak. Ya, kekerasan, ya, kekerasan itu. Jadi kekerasan itu ada pasalnya, ya, sehingga pasal itu masuk ke dalam KUHP dan sebagainya atau peraturan-peraturan perundang-undangan, hingga barangkali ini yang nanti harus kita pahami bersama, bagaimana 7 jurus PK yang hebat yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto. Untuk itu kesempatan sepenuhnya saya persilakan Pak Haryanto untuk memberikan diseminasi. Monggo Pak Har. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Apalagi ini adalah weekend, ya, akhir pekan, jadi mungkin ada beberapa agenda yang mengasihkan Bapak Ibu. Untuk menyemangati kita sendiri, marilah kita teriakan semangat SNK. Ya. SNK Bisa. SNK Bisa. SNK Negeri 1 Purwojati. Saya mungkin berbunga. Oke, terima kasih. Ternyata benar masih semangat untuk hari ini, sore ini, walaupun telah melewati kelelahan dari pagi. Ya. Nyuwun sewu, saya berada di sini. Kami akan memberikan oleh-oleh yang kemarin sudah saya dapatkan selama 4 hari di Solo. Itu kegiatan peningkatan kompetensi pendidikan muslim. Ya, kami diberi oleh-oleh 7 jurus PK. Nah, konsep dari jurus 7 jurus PK ini adalah jurus PK hebat adalah program pengembangan kompetensi guru bimbingan dan muslim yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud pada tahun 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru, termasuk guru PK, guru mata pelajaran, dan guru kelas.
7 jurus BK ini memang program unggulan dari kementerian. Jadi nanti ini kenapa kok ada program seperti ini? Karena kementerian melihat bahwa peran guru BK di sekolah merupakan peran yang krusial ya untuk pembentukan sikap dan karakter siswa. Akan tetapi yang kenyataannya adalah antara jumlah guru BK dan siswa itu terpaut sangat jauh ya jumlahnya, sehingga tidak akan mungkin. Sehingga nanti adanya pengibasan mencakup guru pelajaran, guru kelas ya, itu nanti akan mendapat pengibasan. Kalau kabarnya seperti itu, termasuk guru kelas berarti guru SD seperti itu. Jadi nanti untuk dibekali kemampuan BK, kemampuan dasar BK seperti itu, yaitu dengan 7 jurus BK itu sendiri. Nah tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan guru masuk guru BK atau pelajaran ya, membimbing secara holistik mencakup aspek seperti sosial, karir serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, mendukung perkembangan siswa dan individu mandiri, berdaya dan berkarakter. Karena kalau mendidik berkarakter, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru mata pelajaran juga sudah mengajarkan itu sebagai figur ya, kemudian teladan untuk anak-anak kita untuk menjadi siswa yang berkarakter. Nah, tapi menurut Menteri itu katanya guru BK salah satu bagian kecil yang juga mendukung pembentukan karakter, sehingga difokuskan kepada guru BK. Sementara guru BK kurang dengan jumlah yang ada, maka pengibasan nanti ke guru mata pelajaran, ke guru kelas, ya, guru SD seperti itu. Itu programnya seperti itu. Maka dari itu kami dari guru BK diberi bekal terlebih dahulu. Ini adalah 7 jurus BK. Antara lain, yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Jurus yang kelima, jalin koneksi. Jurus keenam, ketujuh, bangun kolaborasi dan menata situasi. Nah, itu ada perbedaannya. Untuk 1 sampai 5 itu aspek lebih berfokus pada siswa. Kemudian yang kedua itu lebih pada sistem atau sekolah, karena terkait dengan kolaborasi komponen-komponen yang ada di sekolah. Termasuk yang ketujuh adalah menata situasi, adalah menciptakan lingkungan belajar di sekolah. Namun sebelumnya Pak Broto, sebelum materi lebih lanjut, ini adalah dunia Bapak Ibu kita yang bersama-sama mulai dibantu Bu. Ya, mohon Bapak Ibu berdiri, kemudian nanti mengikuti gerakan, karena setiap jurus itu ada simbolnya ya. Untuk simbol-simbolnya kenali potensi. Bersama ayo kita wujudkan mendidik dengan
tujuh jurus. Tujuh jurus merah hebat, tujuh jurus dalam dunia. Terima kasih, itu adalah lagu jurus merah hebat. Ya, jadi kemungkinan nanti kalau misalkan ada pembahasan terhadap hafal, termasuk kita semuanya nanti akan mendapatkan itu. Nanti bisa lebih familiar lagi untuk lagu tujuh jurus. Oke, ini sebenarnya kalau saya sampaikan itu satu jurus itu waktunya cukup banyak, sehingga ini hanya menyempil saja. Nah, jadi sedikit-sedikit saja tentang tujuh jurus. Yang intinya berbagi praktik baik di sini adalah saya sudah praktik, kemudian saya bagikan. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan dua jurus di sini. Nanti saya sampaikan di sini hasilnya seperti itu. Tapi ini untuk yang pertama kita katanya tujuh jurus mereka tidak dijelaskan gitu ya, tapi hanya sekilas saja seperti itu. Baik, yang pertama yaitu kenali potensi. Ya. Jadi sibuknya kalau sini kepala ya, melihat potensi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Ya, ini terkait dengan asesmen atau pengukuran. Ya, kita tahu bahwa siswa kita pasti punya minat dan bakat, entah apa itu, pasti punya. Ya. Dia tidak bisa tunjukkan apa yang tidak kita kenali. Jadi yang pertama kita harus bisa mengenali siswa itu sendiri, keadaannya seperti apa, mereka punya kelebihan apa, baru kita kembangkan seperti itu. Kalau tidak, ya itu pemaksaan seperti itu. Jadi kamu nggak bakat tapi dipaksa-paksa, berarti ya nggak full ya, nggak total. Tujuannya adalah untuk membantu guru dan murid menemukan kekuatan dan arah terbaik perkembangan dirinya. Dasar semua layak BK. Ya, jadi semua layak BK itu bisa masuk ke situ. Terus ya. Nah, ini contoh potensi yang ada di siswa kita. Nah, karena di dalam pembelajaran salah satunya adalah kita harus bisa melihat gaya belajar gitu ya. Gaya belajar ada visual, auditori, dan kinestetik. Ya, kalau secara umum memang harus dilakukan dulu di kelas pembelajaran. Dulu juga pernah dilaksanakan secara bersamaan kelas 10 baru, tapi ya hasilnya harus kita ketik dulu, kemudian pilih-pilih dulu. Dan nanti saya akan beritahu kalau asesmennya itu menggunakan aplikasi sangat mudah dan itu memudahkan wali kelas dan wali kelas bisa memberikan itu tes, kemudian gaya belajarnya apa saja sehingga di kelas itu punya data. Kelas PPR 1 misalkan gaya belajar yang dominan adalah di visual. Jadi Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran menyesuaikan seperti itu. Nah, itu contoh potensi yang ada. Kemudian yang kedua, potensi yang lain. Nah, kecerdasan majemuk. Nah, jadi kita jangan melihat siswa cerdas itu pintar. Pintar dalam arti mengerjakan tugas-tugas pelajaran saja. Nah, tapi harus diingat bahwa kecerdasan itu ada 8 macam. Ya, 8 macam. Ada musikal, kinestik, smart, dan sampai dengan visual spasial. Nah, ini yang perlu juga Bapak Ibu atau kita semua tahu seperti itu. Karena ya kalau kita lihat kan anak cerdas tuh kayak cerdas nanti. Tapi belum tentu cerdas di bidang olahraga, di kinestetik gitu. Sehingga mereka punya hak juga untuk dikembangkan di mana mereka punya bakat yang dimiliki.
Kemudian yang lain adalah potensi yang lain. Nah, ini juga kita bisa mengenali profesi. Jadi setelah kita melihat kecerdasan yang dimiliki, kita sesuaikan arah anak masuk karirnya itu di bidang apa. Nah, kalau guru itu masuknya di helper atau sosial. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba mengetes sendiri apakah benar-benar pendidikan itu memang cocok jadi guru atau memang yang lain seperti itu. Ada ekspresi ya, ada pengusaha, ada artistik itu ke namanya seni gitu ya. Investigasi itu kepada seperti dokter ya. Teknik dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa diterapkan di siswa ya, untuk melihat tadi kecerdasan majemuk, kemudian karir apa yang sebenarnya cocok untuk mereka. Nah, dengan menggunakan kalau kita dengan buka itu di Google Aku Pintar, bisa dilihat Aku Pintar, tinggal nanti pilih tes apa, ya, tes gaya belajar atau mungkin tes kecerdasan atau mungkin tes tadi yang penentuan karir itu ada di Google Aku Pintar. Ya, mungkin bisa ya dilihat juga tidak apa-apa. Kemudian jurusnya kedua yaitu kelola emosi. Agar murid tidak hanya pintar tetapi juga sadar dan tenang. Ini walaupun di dalam kelas kan anak datang ke sekolah itu berbagai macam emosi ya. Emosi itu bukan hanya emosi marah saja, ya, tapi emosi itu bermacam-macam. Ada emosi senang, ya, cemas, takut dan sebagainya. Itu datang sekolah ketika mereka dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan marah, ketika pembelajaran juga untuk kurang maksimal. Nah, ini tujuannya untuk mencari murid dengan keterampilan mengenali, menerima dan mengelola emosi. Lanjut. Nah, itu jadi berbagai macam emosi. Jadi tidak hanya emosi itu marah, ya, emosi itu tidak ada exercises, jadi berbagai macam. Termasuk ketika sedih, ya itu juga dalam belajar juga kurang maksimal dan mereka seperti ini. Ya, kemudian bagaimana cara mengelola emosi ketika emosi? Nah, ini contohnya emosi negatif. Emosi negatif. Ketika kita tidak bisa mengendalikan, setelah emosi langsung respon atau tindakan. Nah, ketika emosi tindakan biasanya tidak ada pemikiran yang jernih. Makanya perlu ada yang kedua, ada emosi, ada jeda, kemudian baru respon. Nah, di saat jeda disinilah nanti diupayakan kita atau siswa kita itu bisa berpikir lebih jernih. Contohnya dengan cara berikutnya, mengendalikan diri dengan merumuskannya. Jadi ketika pas ya jeda, ya kita menggunakan merumuskannya. Contoh T, terima tarik nafas dalam-dalam. Terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. Tapi susah untuk bapak ibu ya. Tapi emosi ya biasanya langsung melakukan tindakan seperti itu. Itu dengan merumuskan. Amati, bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepala. Apakah dia marah, sedih atau takut. Sama dengan aksi. Kemudian sebelahnya ada roda pilihan, itu juga termasuk ketika pas jeda seperti itu. Ya. Yang pertama apologies ya, itu memaafkan. Apakah saya memaafkan dia salahnya berat atau tidak pada waktu jeda ini.
kemudian walk away ya, pergi lah, berjalan lah ya. Jadi ketika sudah emosi dengan seseorang, lebih baik ditinggalkan, dihindari sementara. Daripada tetap di situ, emosi tetap berjalan. Kemudian sampai dengan yang terakhir ya, kalau satu persatu ini masalah. Ya kayak begitu sampai 10 juga itu juga untuk meredakan emosi juga. Lagi emosi dalam hati itu 1, 2, 3 ya seperti itu beri ya. Tapi tidak jauh jika kita diterapkan itu bisa. Lanjut. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ya, pengertian resiliensi adalah bagaimana itu anak itu bisa bangkit dari kegagalan. Jadi seseorang ketika gagal itu bangkit, itu namanya resiliensi. Ya ini perlu tujuan anak hebat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang terus bangkit. Jadi ketika mengalami kegagalan dia coba lagi. Tujuannya melatih murid mempunyai daya tahan saat gagal atau ditolak, kecewa atau tertekan. Ya, kemampuan ini dibutuhkan pada tantangan pada zaman yang penuh tantangan sekarang ini. Sehingga harus memiliki yang namanya growth mindset ya, atau dulu ya pemikiran bertumbuh karena budaya dulu. Jadi pola pikir bertumbuh. Jadi kalau naik fixed mindset itu pola pikir yang konvensional ya. Jadi tetap ya. Melihat kesuksesan ini ada perbedaannya. Kalau fixed mindset saya bisa sukses kita punya bakat. Jadi kalau yang sukses itu karena bakat. Itu bukan dari kita. Kalau mindset itu saya bersukses dengan berusaha. Tidak punya bakat bisa belajar. Kemudian berusaha. Kegagalan saya menyerah, saya akan coba lagi. Kesulitan saya tidak bisa, saya belum bisa. Ya, kesulitan berarti bukan saya nggak mampu ya, tapi memang saat itu saya belum bisa. Kemudian masalah ya. Pemikiran fixed mindset, mengapa masalah itu saudara saya seolah itu bersalah ya. Tapi kalau growth mindset, solusi apa yang ingin saya upayakan? Jadi ada tekad untuk bagaimana menyikapi masalah itu. Yang tiga kritik, saya sakit hati. Ya, kalau pemikiran fixed mindset. Tapi kalau growth mindset itu terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi untuk meningkatkan daya lenting atau resiliensi di sini untuk anak kita ada tiga hal ya. Yang pertama adalah positive thinking ya. Yang pertama positive thinking bahwa kegagalan atau masalah yang melanda itu kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kesulitan bukan akhir segalanya. Kita jangan merasa tidak bisa. Yang kedua ada yang dukungan. Cari dukungan kita sedang mengalami kegagalan untuk membantu mencari solusi. Yang ketiga adalah aksi. Jadi tidak hanya berpikir saja, saya harus begini, tapi tidak melakukan tindakan. Yang memberikan apresiasi pada anak kita untuk membangkitkan semangat dengan teori trigger. Yang pertama diawali dengan apresiasi, yang kedua tengahnya isinya itu koreksi, yang di akhir diawali dengan apresiasi lagi. Contoh apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Nah, di tengahnya adalah koreksi. Koreksinya bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Yang terakhir, Bapak percaya kamu pasti bisa. Demikian tidak hanya mengoreksi saja, akan juga memberikan apresiasi yang tentunya akan membakar semangat dan menumbuhkan sikap resiliensi. Yang keempat, jurus keempat, yaitu kebiasaan
berkesadaran. Disiplin bukan paksaan, tapi kesadaran. Tujuannya mulai diajak membangun habit positif, habit atau kebiasaan ya, positif lewat latihan konsisten yang sadar, arah dan tujuan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini menjadi bekal karakter yang melekat seumur hidup. Kesadaran tes paksaan. Ya, kenapa orang tidak suka dipaksa? Ya, saya juga sok mengalami dulu ya. Lalu disuruh nyapu, saya udah pegang sapu mau nyapu diminta. Ya, akhirnya malah jadi malas seperti itu. Jadi tidak mau dipaksa. Jadi itu merupakan kebutuhan. Ya, jadi kalau kebutuhan kita ingin dihargai atau kemerdekaan kita mau diusik, nah itu akan melawan seperti itu. Contoh juga seperti ini, yang sebelah kiri adalah biasanya dibawa dasar paksaan. Ya. Jadi ditancapkan peringatan seperti itu. Kesadaran ditonalisasi menjadi ini atau ingin berdiri sehingga motivasi untuk melanjutkannya akan hilang begitu tekanan eksternal dominan. Jadi ketika sudah lama dia kembali lagi seperti itu. Itu juga terjadi kenyataan ya di Margasana itu tempat sampah juga sama sudah ditutup ya tetap dibuang di pagar juga sama ya seperti itu. Kemudian yang sebaliknya itu kebiasaan-kebiasaan ya yang memberikan kesadaran. Karena apa? Mereka pada awalnya dipaksa, tapi diberikan motivasi bahwa kebiasaan itu memberikan manfaat kepada mereka, sehingga mereka paham dan jelas pada akhirnya menjadi suatu kesadaran. Sehingga ketika masuk kelas nanti akan melepas sepatu dan lain sebagainya. Terus ya kaos kaki maksudnya Pak Berlok ya. Kaos kaki. Kan sepatu kaos kaki. Ya lanjut Mas. Ya ini juga terjadi. Namun kadang-kadang juga Bapak Ibu melihat ya tanda-tanda seperti ini. Disuruh tidak, jangan melihat malah melihat. Lanjut Pak. Ya sehingga anak itu punya kita dan anak dan semuanya. Kita sudah punya 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri. Ya kalau berupa ya yang utama kesenangan ya kebanggaan, keinginan, minat. Ya sebagai contohnya ekstrakurikuler lah ya, kalau misalkan ekstrakurikuler itu merupakan minat, mereka akan dengan sadar akan menjalankan dengan baik. Jadi tombol minatnya itu tertekan sehingga dia akan terus rajin melaksanakan kegiatan Islam. Kemudian seperti contoh kebanggaan ya, dari sebenarnya ada pasti kebanggaan 17 Agustus merupakan kebanggaan sehingga tombol kebanggaan atau pride itu tertekan sehingga mereka akan bangga ketika mengikuti seleksi pas Ibra. Tapi kalau tidak ya hanya seleksi mereka malah sengaja tidak bisa sehingga dicoret. Alhamdulillah tidak bisa, tidak ikut, tidak jadi ikut pas Ibra. Karena memang tidak ada atau tombol kebanggaan. Sampai dengan kebutuhan manfaat tantangan dan makna. Lanjut Pak. Ya, untuk pembiasaan berbasis kesadaran ini ada 2 disiplin biasa dan disiplin positif. Kalau disiplin biasa karena faktor eksternal seperti paksaan ya, dipaksa. Kalau disiplin positif karena kesadaran internal tadi, karena memang itu suatu kebutuhan, karena memang itu suatu hobi, kesenangan atau kebanggaan bagi mereka ya, sehingga muncul dari bentuk kepatuhan ya. Hanya patuh pada saat mendapatkan perintah ya. Kalau disiplin biasa. Tapi kalau disiplin positif
karena menunjukkan rasa tanggung jawab. Kemudian nanti akan berlaku jangka pendek seperti biasa, seperti tadi ya, sama diberikan kalau sudah lama ya. Kalau distribusi itu tidak, itu akan jangka panjang akan terus melekat pada mana. Yang kelima, jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Koneksi sebelum koneksi, tujuannya melatih keterampilan komunikasi yang benar, saling memahami dan membangun kepercayaan. Ini biasanya hubungan antar guru dan siswa yang dalam membahas suatu permasalahan. Kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik agar siswa di dalam terlibat di dalam percakapan atau konseling itu mendapatkan kenyamanan. Terus, nah ini kita mendengarkan keterampilan mendengar aktif. Ya, keterampilan yang pertama keterampilan membuka percakapan. Ya, ketika kita mengambil siswa karena salah itu tidak langsung kita tanyakan sudah berapa kali kamu melakukan ini, tapi kita buka dulu percakapan untuk memberikan apa namanya ya, kayak chemistry gitu ya, ada jalinan antara guru dan siswa seperti itu. Sebagai contoh, jadi kamu sarapan apa dengan pagi ini? Atau mungkin sekarang kamu baru beli apa mas? Itu adalah membuka percakapan untuk kita bisa dekat dengan siswa, sehingga inti dari yang akan kita eksplorasi masalah yang kita gali, mereka akan sudah nyaman. Kalau ketika sudah nyaman, mereka akan bercerita seperti itu. Ya, diawali dengan keterampilan membuka percakapan. Dan juga yang kedua keterampilan bertanya. Jadi, keterampilan bertanya ini kalau bisa jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup yang jawabannya adalah ya atau tidak. Kita nanti akan kesulitan ketika akan mengekspresiasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Atau mungkin Bapak Ibu juga pernah menerima ya siswa perwaliannya bercerita begitu ya tentang masalahnya, yang bisa menggunakan seperti itu. Keterampilan respon, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Jadi yang pertama adalah kita mempunyai hubungan baik di depan, keterampilan membuka percakapan dan lanjut. Ya, koneksi sebelum koreksi. Ini sebagai contoh. Ya. Saat diskusi, dulu terus nyeletuk dan memotong pembicaraan. Ya. Bu Siti malah kesal, Dodo sudah beberapa kali bilang jangan memotong pembicaraan. Setelah diberitakan, Dodo pedas sangat tapi kembali berulang. Nah, biasanya seorang guru ya, kalau misalnya di kelas ada yang terus nyaut-nyaut gitu ya, mungkin menyalahkan seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa kita menggunakan teori gunung es, jadi hanya terlihat di atasnya saja. Mereka itu sok nyaut-nyaut gitu ya, atau mungkin apa tidur mungkin juga. Itu kenapa? Mereka mungkin tidak salah mungkin ya, tapi kita harus lihat dan ternyata gunung es itu besar di dalam. Makanya kita harus telusuri dulu seperti itu. Kenapa si Dodo itu sering nyentuh ketika diskusi atau memotong pembicaraan? Nah, itu perlu kita telusuri. Ternyata akhirnya ketemu ya apa penyebabnya. Nah, itu yang perlu kita pahami untuk siswa kita. Jadi tidak lantas kita menghakimi bahwa anak yang sering tidur di kelas, anak yang sering rame itu merupakan kesalahan secara moral seperti itu. Lanjut. Ya, Dodo itu ternyata kenapa dari Pak? Ya, Dodo, saya merasa berbeda kalau saya diberi perhatian
perasaan. Perhatian saya tidak perhatikan saya, bahkan saya agar saya merasa spesial. Jadi merasa pengen dihargai seperti itu. Ya, ya, kalau yang dari koneksi itu kemarin saya praktek langsung ya, jadi praktek konseling. Ada yang jadi konselornya, ada yang jadi kliennya, kemudian satu persatu. Jadi praktek konseling menerapkan itu tadi, kemampuan bertanya, kemampuan memulai percakapan ya. Itu memang harus dipraktikkan ya. Nah, tahapan-tahapan ini menggunakan pendekatan konseling realita. Yang pertama word atau identifikasi atau keinginan kebutuhan individu. Jadi dalam konseling sebenarnya Bapak Ibu, kita sebagai konselor atau guru yang dimintai solusi itu jangan memberikan solusi ya, tapi siswa yang nantinya akan bisa menemukan. Jadi alurnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah keinginannya. Jadi anak itu pengennya apa? Saya pengen diri saya bagus ya. Baiknya seperti itu. Terus ya, apalagi yang tindakan apa yang kira-kira mendukung itu. Nanti yang aktif adalah siswanya. Ya. Yang aktif adalah siswa. Sehingga siswa nanti akan menemukan solusi sendiri sampai dengan evaluasi. Evaluasi ya berarti seorang konselor mengevaluasi bahwa konseling ternyata sudah melakukan hal-hal ini itu bisa meraih nilai yang bagus. Ya. Misal belajar rokok atau belajar jalan gurunya ya. Kemudian yang ketiga planning, kita tanyakan ke anak planning kamu apa untuk bisa meningkatkan nilai kamu. Nanti mereka tahu cara solusinya. Ya, pada terakhir bulan nanti dibuat kesepakatan. Ya, kesepakatan itu akan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Sehingga solusi itu berasal dari anak itu sendiri sebenarnya. Kita hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa bisa mencari solusi sendiri. Ya. Saya kira kalau solusi sendiri mereka akan menyambutnya karena mereka akan mengukur kemampuannya sendiri juga. Yang keenam, dalam kolaborasi tidak ada murid yang hebat tanpa tidak hebat. Dulu bersama dengan murid, guru lain, komunitas, pemangku kepentingan, kemudian perubahan ini diperlukan dukungan sosial. Jadi ini intinya adalah bagaimana kita menangani siswa, mendidik siswa, mendampingi siswa itu perlu adanya kolaborasi ya, tidak hanya terpusat kepada wali kelas, kemudian guru BK atau mungkin mata pelajaran atau yang lain. Justru kita harus bersinergi lanjutan. Nah, contohnya seperti itu. Masalah murid kesalahan ringan ya, kita belum diselesaikan di BK atau konselor atau guru kelas atau wali kelas. Kalau memang tidak mampu kolaborasi, kita perlu kolaborasi. Ya, alhamdulillah di sini sudah terlaksana ya, dan beberapa persoalan-persoalan pasti tidak hanya berpusat pada satu komponen saja, termasuk BK, wali kelas, kesiswaan juga kami sudah berupaya untuk bersama-sama di dalam penyelesaian masalah dan berkolaborasi. Kemudian ada berikan bermanfaat kalau sedang naik ke atas, melibatkan kepala sekolah juga. Kalau memang sudah tidak bisa disebutkan ya, kalau memang mengarah kepada kesehatan ya, kesehatan yang perlu ahli, berarti kita arahkan ke ahli atau dokter. Dan juga psikolog juga dalam arti keterbelakangan mental. Nah, kebetulan di sekolah kita itu ada ABK ya, di kelas 10 bersama. Ya, saya juga kemarin masuk kelasnya juga susah banget ya untuk diajak komunikasi. Mari kami minta bantuan pada teman-teman untuk bersama-sama. Mungkin dengan Bapak Ibu guru agak takut ya dengan cepat berlari seperti itu. Dan itu saya juga coba informasi dari orang tuanya juga memiliki kecemasan, ya kecemasan yang tinggi karena dulu waktu SMP pernah mengalami pengalaman.
sehingga sangat harus hati-hati. Bahkan pernah dia menceritakan ketika mengerjakan tugas itu kalau di depan teman-teman itu takut ya, sehingga dilaksanakan hanya kemudian siswa seperti itu pada waktu SMA dilaksanakan seperti itu. Ya untuk di sini yang Bapak Ibu khusus di kelas perusahaan 1 itu ada satu siswa spesial yang harus kita layani karena sekolah tidak bisa mengulang apapun bentuknya siswa masuk di SMK Purwojati. Itu namanya sekolah inklusi Pak, sekolah inklusi. Jadi tidak boleh menolak siswa ABK. Lanjut. Ya, tujuan pelibatan orang tua sebenarnya seperti ini yang sering dilakukan ya. Ya, mengingatkan aktivitas intervensi melalui hubungan, memperkuat hubungan dan komunikasi dengan sekolah dan rumah, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan. Jadi pelibatan orang tua itu tidak sekedar nanti ditunjukkan kesalahan-kesalahan hanya pada orang tua, tapi kita konfirmasi sebenarnya, konfirmasi pada orang tua bahwa anak di sini memiliki perilaku yang seperti ini. Jadi mungkin disinkronkan di rumah apakah memang itu ada keterkaitannya atau tidak aktivitas yang di rumah. Lanjut. Kemudian yang terakhir menata situasi, artinya lebih kepada sistem ya, yaitu menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman dan mengembirakan. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus merasa aman terlebih dahulu. Tujuannya menciptakan ruang belajar yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan. Supaya sekolah di tempat pulang bukan pelarian. Jadi merasa nyaman, merasa pulangan rumah. Jadi merasa sekolah itu sebagai rumah kedua. Seperti itu. Aspek aman, ya, aspek aman, nyaman, mengembirakan. Yang pertama aman itu aman dari ranah online, ya. Mungkin dari media sosial, aman dari bencana, aman dari kekerasan. Kemudian kalau nyaman itu nyaman relasi sosial, hubungan dengan siswa, ya. Hubungan dengan guru, ya. Kemudian nyaman sarana prasarana, kemudian nyaman lingkungan. Kemudian yang berikutnya mengembirakan, gembira dalam belajar. Nah, saya kira itu sudah bisa lah ya menciptakan belajar yang mengembirakan. Karena termasuk di dalamnya adalah pembelajaran dalam situ. Kemudian gembira dalam minat bakat, artinya mereka tersalurkan ya bakat minat yang ada di sekolah difasilitasi. Kemudian gembira dalam bermain, artinya bersama teman-teman mereka merasa nyaman dan mengembirakan seperti itu. Ya, ini yang dikatakan bagi praktik baik, saya sudah praktik, saya bagikan seperti itu. Namun sebelumnya penyemangat kita SBU dulu, katanya saya sudah mulai semangat. Moga Bapak Ibu berdiri ya, berdiri. Ini yang sedang dengan tepuk-tepuk ya Bu ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan satu. Ini saya tidak akan digunakan ya. Tepuk tangan satu ya satu. Tepuk tangan dua ya dua. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan empat. Tidak digunakan Bu. Ya. Cuma saya minta ketika saya tidak ada mengatakan tangannya tidak ada jawaban. Kalau tepuk satu, kita mulai ya. Tepuk satu.
satu, tepuk tangan dua, tepuk tiga. Tepuk tangan tiga, tepuk tangan empat, tepuk satu. Oke, sudah fokus ya. Terima kasih sudah kembali. Ya, waktunya tinggal 20 menit, saya cukup cepat saja. Ya, refleksi pelaksanaan ujian satu. Jadi saya kemarin tugas juga di sana. Dari ini juga tugas itu saya di banyak di laporan. Ini yang pertama, kemarin saya di kelas bersama, kelas 10 bersama. Nah, ini alasannya karena kelas 10 jadi perlu mengetahui potensi yang ada. Alasannya adalah mengenai potensi yang ada pada siswa lain dari belajar kecerdasan IQ. Tujuannya adalah dengan mengenali gaya belajar siswa bisa digunakan sebagai acuan, ya, pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Sedangkan potensi kecerdasan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan karir ini. Akan tetapi yang saya lakukan kemarin waktunya tidak sampai, ya, baru melaksanakan tes gaya belajar karena waktunya kurang, karena hanya 1 GT 45 menit. Kalau dipraktikkan secara keseluruhan itu sampai 2 jam, jadi baru satu. Aktivitas yang dilakukan kemarin saya telah melakukan asesmen gaya belajar menggunakan tadi aplikasi aktivitas di Google, ya, bisa. Bapak Ibu juga bisa melakukan sendiri mengetes jadi kecerdasan saya itu di mana, seperti itu gaya belajar saya itu. Kemudian refleksi saya lebarkan ke anak-anak potensi atau gaya belajar yang saya kenali, ya, masing-masing mengungkapkan pendapatnya, ya, apa yang kalian ketahui tentang hasil asesmen itu. Kemudian apakah hasilnya sudah sesuai dengan diri kalian? Ada yang bilang sesuai, ada yang tidak, barangkali pengisiannya tidak sungguh-sungguh, seperti itu. Bagaimana kalian melakukan hasil asesmen itu? Kita berusaha untuk menyesuaikan di dalam pembelajaran. Kemudian konseptual, ya, konseptual di sini saya memberikan penjelasan tentang gaya belajar, kemudian perbedaan masing-masing gaya belajar, termasuk kecerdasan yang cukup, walaupun tidak sempat untuk dipraktikkan. Kemudian aplikasi, jadi setelah melakukan itu, ketika mengaplikasikan mempraktekannya dengan hasil hasil pengukuran dari asesmen. Jadi untuk membuat rencana belajar sebagai bentuk hasil kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Respon antusias dan penilaian yang baik, dapat manfaat tidak membuat rencana belajar baik di rumah maupun di sekolah dengan gaya belajar yang dimiliki. Tambahkan kekurangan waktu, ya, jadi hanya fungsi satu asesmen saja. Jadi belum yang kedua kecerdasan saya belum melaksanakannya. Yaitu yaitu contoh ketika saya di kelas seperti itu. Selanjutnya, pelaksanaan ujian yang kedua, implementasi yang kedua saya ambil jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Alasannya adalah penting untuk siswa agar memiliki daya juang untuk meraih apa yang diinginkan tanpa memiliki rasa takut akan kegagalan dan mau bangkit mencoba kembali serta memiliki growth mindset. Alasannya, ya, tujuannya adalah mahasiswa menumbuhkan sikap resiliensi atau daya latih untuk menghadapi tantangan dewasa mendatang. Kemudian aktivitasnya saya lakukan yaitu siswa untuk menceritakan pengalaman kegagalan saat mengalami kesulitan. Jadi masing-masing siswa itu saya diberi waktu beberapa menit, sekitar 15 menit untuk flashback kembali dia pernah mengalami
suatu kebenaran atau kesulitan yang melandainya ya, yang dialaminya. Kemudian setelah mereka sudah mempunyai cerita, ada beberapa anak yang menceritakan ya, itu kemudian saya kembali lagi untuk direfleksikan bagaimana perasaan saat dia mengalami kesulitan atau kegagalan permasalahan itu. Ya, jadi berbagai macam perasaan, ada yang sedih, ada yang putus asa, ada yang kelihatan bilang harapannya ya. Dan refleksi yang kedua apa reaksi pertama? Jadi mereka punya tindakan-tindakan masing-masing untuk menyikapi permasalahan yang pernah dialami. Kemudian bagaimana sikap dan tindakan kamu pada saat apa yang setelah itu dilakukan. Kemudian konseptualisasi itu saya berikan materi tentang resiliensi. Pengertian resiliensi atau daya latih ya, resiliensi, cara menentukan daya latih. Kemudian yang terakhir aplikasi. Setelah belajar itu saya memberikan tantangan pada anak-anak, yaitu menyusun menara dari kartu mainan setinggi-tingginya. Itu kan membutuhkan perjuangan. Jadi untuk mengukur kemampuan anak, daya juang anak untuk membuat menara setinggi-tingginya secara berkelompok. Nah, ternyata ketika membuat menara itu yang satu perlu waktu, yang kedua perlu ketelitian, kemudian ketenangan, kemudian strategi. Jadi ada yang membuat menara hanya satu tingkat, ada yang dua tingkat, ada yang paling tinggi sampai 4 tingkat. Berarti kan kemampuan mereka berbeda-beda dan punya strategi masing-masing. Nah itu nyatanya mereka punya kemampuan ya, ketika gagal mencoba lagi, mencoba lagi. Sebenarnya mereka punya semuanya daya latih, cuma kita hanya tinggal memberikan motivasi seperti itu. Dampak respon hikmat manusia serta bisa memiliki layanan dengan baik. Kemudian dampaknya adalah memberi kesadaran bahwa dalam dunia bersimpan daya latih atau kekuatan ingin bangkit kembali setelah mengalami tekanan atau kesulitan yang perlu dibagikan untuk menghadapi setiap persoalan yang berat di masa yang akan datang. Hambatan unit gelisah karena panas dan waktu mendekati PBB seperti itu. Jadi pas pemberian PBB anak juga bertanya-tanya, Pak ini sudah apa ya? Itu salah satunya. Ya, lanjutnya jadi yang gambar 7 itu saat menceritakan pengalamannya, ya benar-benar mengalami pengalaman yang baik sedih sampai apa ya, saya nangis ya, harus didampingi temannya. Kemudian yang terakhir kasih membuat menara itu ada yang sampai tinggi banget. Mereka itu menggunakan strategi dan mengerahkan kemampuannya masing-masing. Ya, saya kira untuk implementasi atau beberapa untuk saya cukupkan. Barangkali mungkin nanti ada permintaan dari guru untuk lebih dalam mempelajari jurus itu dan diterapkan di kelas masing-masing, nanti bisa berkoordinasi seperti itu. Ya, laporan refleksi ya, ini laporan saya kesana. Jadi peristiwa perasaan belajar eksplorasi selesai. Ya, untuk menutup kegiatan kita nyanyi lagi ya Bapak Ibu ya. Kasih Pak. Kasih. Ya, kita nyanyi lagu 7 jurus beda nanti dengan menggunakan gerakan. Sambil nyanyi Bapak Ibu. Lingkungan sehat
Dengan tulus jujur kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga mengembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan untuk jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jujur bebas bersama publik melangkah jujur bebas, jujur gerakan kepingan. Terima kasih atas keikutsertaan dalam kegiatan praktik baik saya. Saya tidak ada pertanyaan di Bapak Ibu karena waktu juga sudah dijaga. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri, saya mohon maaf barangkali dalam penyampaian kurang baik, kurang bagus, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri.